Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, salam, dan selamat beribadah. Hari ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, di mana sampai detik ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah berayat yang sudah kita lakukan di setiap rumah kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah kita hari ini dengan kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, beserta segala isinya dengan keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan, di mana sampai detik ini Engkau masih memelihara hidup kami. Engkau juga senantiasa mencukupkan segala kebutuhan kami hari ini. Tuhan, jika kami mengingat akan keberadaan kami dari pagi hingga malam hari ini, Tuhan, Engkau senantiasa ada di tengah-tengah kami. Tuhan, saat ini kami beserta dengan saudara-saudara kekasih kami yang seiman, kami membangun persekutuan Tuhan. Kiranya di dalam kami membangun ibadah hari ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan Yesus sendiri yang memimpin. Tuhan, tak lupa kami juga teringat akan saudara-saudara kekasih kami yang saat ini tidak bisa ikut di dalam ibadah hari ini. Tuhan, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang sedang bepergian jauh, mungkin juga ada yang sengaja menjauhkan diri dari hadapan-Mu Tuhan, bermalas-malasan. Tuhan, kami serahkan semuanya keberadaan saudara-saudara kekasih kami ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Biarlah Engkau memberkati mereka seperti Engkau memberkati kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam kasih kuasa-Mu Tuhan, kami senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, mari kita saat ini memuji nama Tuhan, memakai kidung Pasamuan Jawi nomor 5, kita pujikan bait pertama dan kedua, Duh Pangeran. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan menerima firman Tuhan, yang mana firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta David Prastiawan. Namun sebelum kita menerima dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa kami sembah di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Sungguh Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau tak henti-hentinya mencurahkan firman-Mu buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, namun sebelum kami menerima dan merenungkan firman-Mu hari ini, kami mengingat akan dosa dan kesalahan kami yang sudah kami lakukan di hari-hari yang telah kami lewati. Tuhan, di sana banyak sekali kami melakukan hal-hal yang hanya menuruti hawa nafsu kami sendiri. Kami sering melupakan apa yang Engkau kehendaki. Untuk itu Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga saat ini Engkau layakkan kami untuk menerima firman-Mu. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta David yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami hamba-hamba-Mu yang akan menerima firman, kiranya juga Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami Engkau mampukan untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam lagu kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan memakai kidung Pasamuan Jawi nomor 195. Kita pujikan bait ketiga, Kulo datan badhe nrima. Shalom Bapak Ibu dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Bacaan kita ada di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14 yang demikian pembacaannya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu."
Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian pembacaan Alkitab saat ini. Mari kita merenungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, Yehova Yireh atau Jehovah Jireh adalah judul renungan kita saat ini. Yehova Yireh artinya adalah Tuhan menyediakan. Ini sebuah nama tempat yang diberikan oleh Abraham ketika Tuhan menyediakan domba jantan sebagai pengganti Ishak anaknya untuk dikorbankan. Dalam bacaan kita saat ini, kita diajak untuk merenungkan apa maksud Tuhan di balik semua yang harus dialami oleh Abraham dalam peristiwa pengorbanan ini. Seperti api yang memurnikan emas, Tuhan memurnikan iman Abraham melalui situasi yang sulit. Abraham memulai tindakan terbesar dalam catatan sejarah hidupnya. Dalam tahun-tahun yang sudah ia jalani, ia sudah belajar banyak untuk menaati Tuhan. Namun, dalam peristiwa kali ini, ketaatannya menjadi sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mengapa Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankan manusia? Padahal dalam bacaan yang lain, Tuhan mengutuk bangsa kafir yang mempraktekkan pengorbanan manusia, yaitu ada dalam Imamat pasal 20. Sebenarnya Tuhan tidak menginginkan kematian Ishak. Kalau kita coba merenungkan kembali, menghayati kembali, Tuhan tidak menginginkan kematian Ishak, melainkan ingin menguji apakah kasih Abraham lebih besar kepada pemberian Tuhan, yaitu Ishak anak tunggalnya, atau lebih besar kasihnya kepada sang pemilik kehidupan itu sendiri. Tujuan dari ujian iman tentunya adalah untuk memperkuat karakter dan memperdalam komitmen kepada Tuhan, sekaligus juga memahami waktunya yang tepat. Mari kita membayangkan betapa sulit berada dalam posisi Abraham. Ishak adalah putra yang dinantikan begitu rupa.
Namun ketika Tuhan sudah memberi dan Ishak pun sudah mulai dewasa, Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankannya. Ishak pada saat itu diperkirakan sudah berusia sekitar 20 tahun. Karena di ayat 6 tadi dikatakan bahwa Ishak diminta untuk memikul kayu bakar ke atas gunung. Dan usia 20 tahun adalah usia yang sudah dianggap mampu dan bahunya sudah kuat untuk memikul benda yang berat, termasuk pada saat itu adalah kayu bakar. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Ishak bukan anak kecil lagi. Ia sudah menjadi seorang pemuda dan Abraham harus mengorbankannya. Namun kita tahu bahwa Abraham percaya pada kehendak Tuhan. Ia melakukan sama persis seperti apa yang Tuhan firmankan. Dan di atas gunung itulah Tuhan melihat bagaimana ketaatan Abraham yang tidak bisa diragukan lagi, yaitu ketika ia benar-benar membawa anaknya untuk dikorbankan. Maka dengan melihat iman Abraham yang begitu rupa kuatnya, Tuhan membuat Abraham kemudian dapat melihat ada domba jantan yang sudah disediakan Tuhan sebagai korban pengganti Ishak anaknya. Di sanalah Abraham lalu menamai tempat itu sebagai Yehova Yireh, Tuhan menyediakan. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, melalui pengalaman berat ini Abraham memperteguh komitmennya dalam menaati Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna mengatasi segala kebimbangan Abraham. Memang berat untuk melepaskan apa atau siapa yang sangat kita kasihi. Namun saat kita memberikan kepada Tuhan apa yang Ia kehendaki, maka yang Ia kembalikan justru lebih dari apa yang dapat kita bayangkan. Keuntungan rohani dari berkat-berkat-Nya selalu melebihi segala pengorbanan kita. Karena iman dan ketaatannya, berkat bagi Abraham melimpah. Dalam lanjutan perikop kita saat ini, Tuhan mengatakan bahwa akan memberkati Abraham dengan sangat melimpah. Keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, serta akan menjadi berkat bagi bumi. Bapak, Ibu, dan saudaraku semua, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, termasuk dalam hal mengucap syukur. Bukan memberi untuk mendapatkan yang lebih lagi, namun mengucap syukur karena kita lebih mengasihi Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan sendiri, daripada pemberiannya. Walaupun kadang kita kurang bisa memahami maksud Tuhan dalam setiap apa yang kita alami, namun jika kita taat dan setia seperti Abraham, Tuhan yang akan membuat kita melihat karyanya yang besar. Tuhan menyediakan untuk kita semua. Saudaraku, besok Minggu jemaat kita GKJW Cangkring akan merayakan Hari Raya Persembahan atau unduh-unduh kedua di tahun 2020 ini. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, bagaimana saya bisa ikut serta dalam unduh-unduh ketika perekonomian sedang tidak menentu seperti saat ini. Negara dalam situasi pandemi, sawah ladang diserang hama yang membuat panen berkurang lagi, bahkan rugi. Mungkin kita hanya tinggal punya Ishak, memiliki apa yang kita pegang sekarang.
Namun seorang Abraham berani mempersembahkannya, karena dari awal ia meyakinkan diri sendiri bahwa Tuhan pasti menyediakan. Maka mari kita mengikuti unduh-unduh kedua besok minggu dengan keyakinan yang sama. Yehova Yireh, Tuhan menyediakan. Bahkan dalam sepanjang kehidupan kita, Yehova Yireh, Tuhan pasti menyediakan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan yang sudah kita terima bersama. Mudah-mudahan firman Tuhan senantiasa dapat kita lakukan di dalam lagu kehidupan kita sehari-hari. Terlebih, iman kita senantiasa dikuatkan seperti iman yang dimiliki oleh Bapak Abraham. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, jika kita mengingat akan berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita setiap saat, sudah selayaknya jika kita hari ini mengaturkan persembahan untuk Tuhan. Dan persembahan kita hari ini diiringi dengan memuji nama Tuhan, memakai kidung Pasamuan Jawi nomor 170. Kita pujikan bait 1 dan 3. Lubering berkah sing Gusti. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mengakhiri ibadah dan kita akan masuk dalam doa syafaat dan penutup. Untuk itu mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan kembali dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, di mana Engkau sudah pimpin kami di dalam kami melaksanakan ibadah berayat pada malam hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang senantiasa
Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Mudah-mudahan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia, yang senantiasa berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau menaikkan syafaat-syafaat kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan, sampai detik ini Engkau mengetahui keadaan bangsa kami, di mana masa pandemi COVID-19 belum juga berakhir. Oh Tuhan Yesus, kami hanya mampu memohon kepadamu. Kiranya Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Engkau senantiasa memberikan pertolongan buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus bagi para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, bahkan di pelosok desa, Bapak Kepala Desa. Ya Allah, mereka semua sudah Engkau pilih sebagai pemimpin kami. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa pinjamkan roh kebijaksanaan sehingga bisa memimpin dengan baik dan bisa membawa bangsa kami ke dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan pada saat ini kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan yang sudah Engkau tanam di seluruh muka bumi ini, khususnya yang ada di GKJW Jemaat Cangkring. Ya Allah, pertumbuhan, perkembangan gereja kami serahkan sepenuhnya kepadamu. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Pendeta David Prasetyawan. Biarlah Engkau senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan begitu juga untuk istri dan anaknya yang mendukung di dalam pelayanan ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa berpihak ke dalam kehidupannya, sehingga apa yang dilakukan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu. Terlebih Bapak Penatua Diaken yang juga sudah Engkau pilih sebagai rekan kerja Tuhan, biarlah di dalam menjalani tugas pelayanannya bisa dilakukan dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Tuhan, besok Minggu di gereja kami mau ada hari raya unduh-unduh Tuhan, di mana Tuhan Engkau telah memberi kesempatan kami. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesadaran buat kami untuk kami bisa mempersembahkan yang terbaik apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tak lupa saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk para orang tua kami Tuhan yang sudah lanjut usia. Biarlah di dalam menjalani masa tuanya tetap setia kepada Tuhan. Terlebih kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang masih duduk di bangku pendidikan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang senantiasa hadir dan memberikan semangat buat anak-anak kami di dalam belajarnya. Tuhan, jadikan anak-anak kami sebagai generasi yang senantiasa mengandalkan Engkau, menjadi anak-anak yang baik, dan kiranya kehidupan kedepannya senantiasa berguna bagi bangsa, negara, lebih-lebih bagi Tuhan. Terima kasih bagi muda-mudi kami Tuhan yang belum mendapatkan jodoh, kiranya Engkau sediakan yang sepadan dan yang seiman. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk persembahan kami yang sudah kami haturkan ini. Biarlah persembahan kami ini senantiasa bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami, dan kiranya Tuhan senantiasa tak henti-hentinya, senantiasa menyertai hidup kami, dan Tuhan senantiasa memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus kami senantiasa mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan memakai kidung Pasamuan Jawi nomor 155. Kita pujikan bait pertama, Aku Tanate Mangerti.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan undur dari ibadah. Namun sebelumnya mari kita menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali dan Tuhan memberkati.